Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hidayatul Munawwaroh dari kelas 2A, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada video ini, saya akan membahas salah satu penyakit menular, yaitu pneumonia. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu penyakit menular. Penyakit menular merupakan infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Contohnya, influenza, tuberkulosis, cacar air, hepatitis, campak, pneumonia, HIV/AIDS, tetanus, difteri, kusta, dan masih banyak yang lain. Di sini saya akan membahas salah satu penyakit, yaitu pneumonia, atau bisa disebut radang paru-paru, yang merupakan infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Kantung udara berisi cairan atau nanah. Infeksi ini rentan terkena pada bayi, anak-anak kurang dari 2 tahun, dan lansia di atas 65 tahun. Pneumonia termasuk penyakit yang serius dan dapat menyebabkan kematian. Lebih sering terjadi di negara berkembang yang menyerang sekitar 450 juta orang setiap tahunnya. Berdasarkan riset kesehatan dasar, prevalensi pneumonia sekitar 2%. Tahun 2013, 1,8%. Berdasarkan statistik, pneumonia menjadi infeksi penyebab kematian tertinggi pada anak di seluruh dunia. Berdasarkan data Kemenkes 2014, jumlah penderita pneumonia tahun 2013 sekitar 23% hingga 27%. Berikut grafik prevalensi pneumonia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan menurut provinsi tahun 2013-2018. Dapat terlihat mulai dari Provinsi Papua, prevalensi pneumonia tahun 2013 3%, 2018 3,5%. Hingga Provinsi Bali tahun 2013 0,9% dan 2018 1,1%. Selanjutnya tabel dan grafik cakupan penemuan pneumonia di Indonesia tahun 2013-2018. Dari tabel dan grafik tersebut dapat disimpulkan angka tertinggi terjadi tahun 2016, terendah terjadi tahun 2013, dan selama 6 tahun terakhir cakupan penemuan pneumonia di Indonesia terjadi peningkatan pesat pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017. Berbagai penyebab pneumonia yang membuat paru-paru mengalami infeksi mulai dari virus, bakteri, hingga jamur. Bakteri seperti Streptococcus pneumonia aerus dan Streptococcus pyogenesis. Virus yang biasanya menyebar melalui transmisi droplet, dan jamur seperti histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara. Patogen penyebab pneumonia pada anak bervariasi, tergantung usia, status imunologis, status lingkungan, kondisi lingkungan, status imunisasi, dan faktor penjamu. Pneumonia dikelompokkan menjadi 3. Community acute pneumonia didapat di masyarakat. Hospital acute pneumonia sering dijumpai pasien yang dirawat di rumah sakit. Ventilator associated pneumonia. Penderita pneumonia jika tidak segera diatasi akan menyebabkan komplikasi seperti infeksi aliran darah, abses paru, hingga efusi pleura. Kenali gejala pneumonia agar kita dapat mengatasi kondisi ini lebih dini. Beberapa gejalanya: batuk, berdahak, mual, dan muntah, demam, berkeringat, disertai kondisi menggigil, rasa nyeri pada bagian dada, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, dan pernafasan tidak normal. Ada beberapa pemeriksaan, dimulai dari tes darah, X-ray bagian dada, dan tes putung. Jika hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan terjadinya pneumonia, maka diperlukan pengobatan untuk mengatasi penyakit ini dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Pengobatan akan diberikan sesuai penyebab dan tingkat keparahan kondisi, seperti obat antiviretik analgetik, obat untuk meredakan batuk, obat antibiotik, obat antivirus, obat anti jamur. Penderita pneumonia juga disarankan banyak beristirahat, mengonsumsi makanan bergizi, serta banyak minum air putih.
Penderita pneumonia yang mengalami gejala berat perlu dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan berupa pemberian antibiotik atau obat lain melalui suntikan, pemberian oksigen tambahan, pemberian cairan infus, dan rehabilitasi paru. Nah, maka dari itu, daripada mengobati, lebih baik kita mencegah, bukan? Mencegah yang dapat dilakukan, yaitu hindari kontak dengan hewan, hindari makan daging atau telur mentah, kurangi ke tempat-tempat ramai, sering-seringlah mencuci tangan, kenakan masker mulut, dan jika kondisi kurang sehat, segeralah periksa ke dokter. Inilah sumber referensi yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan video. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit menular pneumonia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari hidup sehat, cegah penyakit menular, dan ciptakan Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.